Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih masuk dalam bab istiqbalul qiblah wal masajid, bab tentang menghadap kiblat dan tentang masjid-masjid, ya. Kita masuk pada bab ke-40, bab idhatil imamin nasa fi itmamis salati wa dzikril qiblah. Bab tentang imam memberi mau'izah, nasihat kepada orang-orang, yaitu kepada makmum untuk menyempurnakan salat mereka. Jadi imam beri nasihat kepada makmum agar mereka menyempurnakan salat mereka. Wa dzikril qiblah disertai dengan penyebutan tentang masalah kiblat. Al-Imam Al-Bukhari berkata rahimahullahu taala, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, hal tarawna qiblati ha huna, apakah kalian melihat kiblatku di arah sini, itu arah depan? Fa wallahi ma yakhfa alayya khusyu'ukum wala ruku'ukum inni la arakum min wara'i dhahri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah tidak tersembunyikan dariku atau tidak samar kepadaku khusyuk kalian dan juga rukuk kalian. Sungguh benar-benar aku melihat kalian dari belakangku. Sungguh aku benar-benar melihat kalian dari belakangku. Maksudnya Nabi SAW berkata kepada para sahabat agar mereka menyempurnakan salat mereka dan menyempurnakan rukuk mereka dan menyempurnakan khusyuk mereka. Nabi SAW mengatakan, kalian lihat kiblatku, hal tarawna qiblati hahuna, kalian lihat kiblatku di depan. Meskipun aku menghadap depan, Nabi berkata, ketahuilah aku bisa melihat kalian dari belakangku, melihat rukuk kalian, khusyuk kalian, dan juga salat kalian. Dan ini di antara dalailin nubuwah, di antara mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini berbicara tentang kiblat, ya, kiblat di depan. Meskipun Nabi menghadap ke arah kiblat, tapi Nabi bisa melihat yang ada di belakang. Dan juga ini sebagaimana judul yang disebutkan oleh Imam Bukhari, yaitu idzatul imam nas, ya, ala itmamis shalah, yaitu imam memberi nasihat kepada makmum agar mereka menyempurnakan salat, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk menyempurnakan khusyuk mereka. Ini menunjukkan pentingnya khusyuk, karena Nabi sebutkan, aku melihat khusyuk kalian, aku melihat rukuk kalian. Ya, berarti khusyuk secara zahir juga harus diperhatikan, terlebih lagi khusyuk secara apa? Batin. Yang Nabi lihat kekhusyukan mereka zahir atau batin? Zahir, yang batin Nabi tidak lihat. Berarti seorang tatkala salat hendaknya dia khusyuk juga secara zahir. Jangan dia salat sambil kemudian gerak-gerak, jangan sambil pegang-pegang jenggot, apalagi jenggotnya enggak ada. Jangan sebagian orang pegang apa kumis, ya, sebagian orang sambil ngupil, ya, jangan, ya akhi, subhanallah. Sebagian melihat jam, imamnya lama banget katanya. Jadi maksud saya khusyuk zahir itu membantu khusyuk batin. Yang Nabi lihat dari belakang khusyuk zahir, depan orang pun Nabi tidak bisa melihat khusyuk, karena itu masalah hati. Tapi khusyuk zahir juga dituntut, ya. Maka seorang tatkala salat jangan banyak bergerak kecuali ada keperluan untuk bergerak, ya. Selama tidak ada keperluan maka dia berusaha untuk khusyuk, dan itu menunjukkan kepatuhan di hadapan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhadapan dengan raja kemudian kita gerak-gerak pelongak-pelongok kanan kiri, kemudian gerak sini, goyang sini, goyang sana, tentu menunjukkan kita tidak sopan di hadapan raja tersebut. Bagaimana lagi kita berada di depan Rabbul Alamin, apalagi kita sedang bermunajat kepada Rabbul Alamin, ya, sebagaimana sudah kita sebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza kana fi sholati fa innahu yunaji rabbahu. Sungguhnya salah seorang dari kalian kalau dia sedang dalam salat, dia sedang bermunajat dengan Rabbnya. Baik, apa yang dimaksud dengan Nabi melihat dari belakang? Melihat dari belakang, ya. Inni la arakum min wara'i dhahri. Sungguhnya aku melihat kalian dari belakangku, ya. Sebagian Ibnu Hajar menyebut beberapa pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya aku mengilmui, ya, tentang kalian, ya, dari belakangku, ya. Meskipun aku tidak lihat dengan mataku, tapi aku mengilmui. Ada yang mengatakan seakan-akan Allah menampakkan di depan mata Nabi apa yang terjadi di belakang. Ini pendapat, ya. Jadi Allah membuat sesuatu di depan Nabi sehingga Nabi bisa melihat dari depan, tapi yang dilihat di belakang, ya. Seperti layar di depan dibuat oleh Allah, Nabi bisa lihat. Ada yang mengatakan maksudnya Nabi melihat agak ke kanan ke kiri, tapi ini kata Ibnu Hajar takalluf, ya. Ke kanan dia tidak mungkin lihat ke belakang, ya. Kecuali Nabi tengok ke belakang, ya. Hanya ke kanan sedikit, ke kiri sedikit, tentu tidak bisa melihat
ke belakang. Ibnu Hajar memilih melihat zahir hadis bahwasanya benar-benar Nabi dibuat seakan-akan melihat ke belakang ya. Ya. Sehingga inilah arakum min wara'i dhahri. Nabi mengatakan aku melihat kalian dari arah belakangku. Seakan-akan ada mata Nabi di belakang untuk melihat orang yang ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini khusus kondisi Nabi dalam salat. Ini khusus kondisi Nabi dalam apa? Salat ya. Sehingga ini di antara tentang dalail nubuwah, tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam salat Nabi melihat di belakang sebagaimana beliau melihat ke depan. Baik, hadis berikutnya nomor 419 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala qala haddatsana Yahya bin Saleh qala haddatsana Fulaih bin Sulaiman an Hilal bin Ali an Anas bin Malik. Kalau dari Abu Hurairah dari Anas bin Malik. Qala shalla bina an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatan thumma raqiya al-mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami dalam suatu salat, kemudian Nabi naik di atas mimbar. Faqala fi sholati wa fi ruku'. Kemudian beliau berbicara tentang salat dan tentang ruku'. Beliau berkata, "Inni la arakum min wara'i kama arakum." Sungguhnya aku melihat kalian dari belakangku sebagaimana aku melihat kalian dari depanku. Di sini juga saling mendukung makna yang sama ya, dan hadis seperti namanya syahid. Jadi kalau hadis jalur sahabatnya berbeda, maknanya sama, disebut dengan syahid, menguatkan syahid. Tapi kalau sahabatnya satu, jalurnya berbeda, namanya tabi'. Mutaba'ah, ini istilah dalam mustalah hadis ya. Hadis ini maknanya sama, datang dari beberapa sahabat yang dari Abu Hurairah, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tapi di sini sebagaimana pertemuan yang terakhir kita menyebutkan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala nongol kelihatan pemikiran Asy'ariyahnya, maka dalam hadis ini juga beliau menunjukkan pemikiran Asy'ariyahnya. Ini di antara Ibnu Hajar bicara tentang akidah. Bicara tentang apa? Akidah, dan dia nampak bahwasanya beliau bermadzhab Asy'ari dalam hal ini. Saya sudah sampaikan pada pertemuan lalu, Ibnu Hajar muzabzab ya, tidak jelas dalam masalah akidah. Terkadang beliau mendukung Asy'ariyah, dan ini sering, terkadang beliau membantah apa? Asy'ariyah dalam perkara-perkara penting seperti dalam masalah dalil a'rad, dan itu syubhat paling utama orang-orang Asy'ariyah, dibantah oleh Ibnu Hajar. Kemudian juga masalah kalam, beliau juga menukil pendapat Imam Ahmad yang itu juga membantah habis pendapat Asy'ariyah. Namun dalam sebagian perkara beliau mengikuti syubhatnya Asy'ariyah. Pada pertemuan lalu sudah kita tunjukkan beliau menolak tentang al-ulu, bahwasanya Allah di atas. Dan pada pertemuan ini beliau juga menyebutkan dalam Fathul Bari, beliau menetapkan Allah dilihat pada hari kiamat kala min ghairi jihah, tanpa arah, dan ini adalah akidahnya Asy'ariyah. Saya ingin jelaskan ini masalah akidah secara singkat tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya ru'yatullah ya, lihat Allah Subhanahu wa taala ya, ini adalah impian para penghuni surga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ya, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kelezatan memandang apa? Wajahmu. Dan itu impian para anbiya. Bukan Nabi Musa alaihissalam pernah minta untuk melihat Allah. Nabi Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabbku, aku ingin melihat Engkau. Tunjukkanlah dirimu, aku ingin melihat apa? Dirimu. Kemudian kata Allah, lan tarani, kau tidak bisa melihatku. Walakin inzur ilal jabali. Lihatlah kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kalau gunung masih kokoh pada tempatnya, kau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tatkala Allah bertajalli menampakkan ya pada gunung, maka gunung pun hancur, tidak kuat ya dengan penampakan Allah Subhanahu wa taala, maka Musa pun pingsan. Jadi impian ya para anbiya ya, ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu impian Nabi Muhammad SAW untuk bisa melihat Allah di akhirat kelak. Di dunia kita enggak bisa lihat karena kemampuan kita enggak ada. Jangankan lihat Allah, lihat matahari, mata kita enggak mampu. Makanya kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah kalian tidak bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal apa? Dunia. Makanya waktu Nabi Isra Mi'raj, saking dekatnya dengan Allah, maka sahabat bertanya, hal tara rabbak, hal ra'aita rabbak ya Rasulullah, kau lihat Tuhanmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurun anna arahu, ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana aku bisa melihat apa? Allah. Ya. Jadi
Melihat Allah ini suatu nikmat, puncak kenikmatan. Dan Nabi kabarkan dalam hadis yang Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya, "Innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamara lailatal badri, la tudamuna fi ru'yatihi." Ya, kata Nabi SAW, sungguhnya kalian benar-benar akan melihat Rabb kalian dengan mata kalian, sebagaimana kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. Kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihat rembulan tersebut. Kita mau 1 juta orang lihat rembulan, perlu berdesak-desakan? Tidak perlu. Nabi perhatikan, kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat rembulan. Bukan Allah disamakan dengan rembulan, tetapi cara penglihatan. Kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat apa? Rembulan. Berarti lihatnya kemana? Ke atas, jelas sekali. Ada arah dan arahnya di mana? Di atas. Bahkan Nabi tekankan, la tudhamuna fi ru'yati. Kalian tidak bakalan berdesak-desakan. Karena kalau melihat ke atas tidak perlu berdesak-desakan. Yang perlu berdesak-desakan kalau objeknya di depan, kemudian bingung, kita nggak lihat, ada yang ketinggi, ada yang pendek, kita nggak bisa ngelihat, ketutup dengan orang-orang. Tapi kalau objeknya di atas, maka semua bisa lihat. Dan Nabi jelaskan, ini hadis sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan hadis tentang melihat Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat diriwayatkan lebih dari 20 sahabat. Paham? Ini akidah Ahlussunnah. Orang-orang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat, dan itu puncak kelezatan di surga, dan mereka melihat seperti melihat rembulan. Ada arahnya atau tidak? Arah, jelas. Melihat ya depan mata, mau lihat gimana? Mau lihat ke arah belakang, mau arah kanan, mau arah kiri, tetap aja melihat kemana? Ke arah. Paham? Baik. Bagaimana ru'yatullah? Maka di sini ada di Priuk tidak jual spidol kah? Ada ya? Kalau nggak ada saya bawa dari Jakarta Timur. Ini Ahlussunnah. Saya akan menyampaikan apa pendapat Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau orang alim, kita banyak faedah dari beliau, tapi tidak ada yang maksum. Yang maksum cuma siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini ada Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah. Di sini ada Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah ya. Ahlussunnah menyatakan Allah dilihat pada hari kiamat kelak. Di arah mana? Atas atau bawah? Atas. Jelas ya. Ini namanya lihat pasti. Dan dalilnya terlalu banyak. Tadi hadis, kalian akan melihat Allah dengan apa? Sebagaimana melihat rembulan. Waktu Nabi ditanya, Isra Mi'raj, engkau melihat Allah, ada cahaya. Berarti Nabi kan mengarah melihatnya, paham? Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Ada cahaya yang menghalangi. Berarti kan arah atau tidak? Arah. Kalau tidak ada cahaya tersebut, Nabi akan melihat. Tapi kata Nabi, nurun anna arahu, ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana aku bisa melihat? Berarti ngelihatnya ke arah atau tidak? Ke arah. Nabi Musa waktu minta lihat Allah, Allah suruh ke arah atau tidak? Kata Allah, walakin dzur ilal jabali, lihatlah ke arah apa? Gunung. Ya, berarti lihat ya, namanya kita ngelihat pasti ada ngelihat ya, ada arahnya enggak lihat. Kalau ngelihat tanpa arah terus gimana melihat enggak ada arah? Coba bisa bayangkan melihat tanpa arah ya. Mau ada visual tetap aja ada arah. Mau visualnya sebelah sini, mau lihat pakai telinga pun tetap aja ada arahnya. Namanya melihat pasti ada arahnya. Dan ini konsekuensi yang sangat logis, bahwasanya melihat pasti ada arahnya. Nah, Jahmiyah mereka menolak. Mereka katakan Allah tidak di atas dan tidak dilihat. Karena mereka tahu di antara konsekuensi ya, di antara konsekuensi Allah tidak di atas, Allah tidak bisa dilihat. Karena kalau mereka bilang Allah dilihat berarti Allah fi jihah, pasti Allah di arah. Sehingga mereka konsisten dalam kesesatan mereka, konsisten ya. Allah tidak di atas, Allah tidak bisa dilihat. Selesai. Kenapa syubhatnya? Kata mereka, ya, syubhatnya ada dua, ya. Kalau Allah di arah atas, berarti Allah bertempat, berarti Allah jism. Ini sering disampaikan dalam mereka. Kedua, kata mereka Allah, ya, tidak bisa mencintai dan tidak dicintai, dan tidak bisa dicintai. Sementara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah,
Aku mohon kepada Engkau kelezatan memandang wajahmu. Paham? Orang melihat wajah Allah mendapatkan kelezatan. Karena mereka Allah tidak bisa mencintai, Allah juga tidak bisa dicintai. Ini syubhat semuanya. Kita bilang Allah bisa mencintai, orang awam juga tahu Allah mencintai si fulan, dan Allah bisa dicintai. Kita dapati kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rabb kita, sangat mudah, sederhana. Tapi mereka terkena racun filsafat, mereka bilang Allah tidak bisa mencintai dan Allah tidak bisa dicintai. Ya, kalau kita bilang Allah dilihat pada hari kiamat di surga nikmat terindah, wah ini enggak bisa. Mereka enggak masuk otak apa? Otak mereka. Makanya yang pertama kali menolak Allah dicintai Ja'ad bin Dirham, ya, sebagaimana kisahnya sudah pernah kita sampaikan, sudah kita sampaikan dalam pengajian yang lain. Tapi intinya ini syubhat mereka. Kalau Allah di atas berarti Allah jism. Allah tidak bisa mencintai dan tidak bisa mencintai dan tidak bisa dicintai berarti Allah tidak dilihat. Ya. Mereka konsisten ya dalam apa? Kesehatannya. Menolak Allah di arah melazimkan menolak Allah dilihat. Sebelum saya lanjutkan, sering ahlul bidah mereka bikin syubhat. Ini syubhat sering berulang-ulang. Tapi sebagian orang tidak bisa menjawab, sebagian orang bingung hanya menjawab dengan fitrahnya. Kata mereka, kalau Allah di atas berarti Allah bertempat. Itu enggak benar ya. Allah dahulu tidak ada tempat dan Allah menciptakan tempat dan tempat tersebut sangat kecil. Allahu Akbar. Allah Maha apa? Allah Maha besar ya. Dalam sebagian asar dari Ibnu Mas'ud, tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7 di tangan Allah kecuali seperti khardal, seperti biji sawi di tangan salah seorang dari kalian. Alam semesta ini kecil. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat kelak. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Bahwasanya langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Alam semesta ini kecil. Gimana mau menaungi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak butuh tempat ya. Allah ciptakan makhluk kecil semuanya. Saya bilang kalau Allah di atas Allah ada yang naungi Allah, gimana naungi? Itu makhluk kecil banget, enggak ada hubungan. Allah Maha apa? Maha besar. Sehingga pakai otak mereka bilang kalau Allah di atas berarti Allah dinaungi oleh langit, dinaungi oleh arsy. Itu otak Anda. Saya sering bantah, tidak berarti yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah dan tidak berarti yang di atas butuh kepada yang di bawah. Contohnya langit dan bumi. Mana yang lebih tinggi, langit atau bumi? Mana lebih luas, langit atau bumi? Langit lebih luas. Bahkan bumi dalam langit. Dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, begitu luas. Dan langit tidak butuh dengan bumi. Bi ghairi amadin tarawunaha, langit tidak butuh. Kalau bumi hancur, langit bukan berarti hancur. Ya. Jadi tidak semua yang di atas lebih kecil daripada yang di bawahnya dan tidak semua yang di atas butuh kepada yang di bawahnya. Paham ini? Ini logika sederhana. Kalau itu antara makhluk dengan makhluk, apalagi antara Allah dengan makhluk. Bagaimana kita bilang Allah di atas, kemudian Allah dinaungi oleh langit? Bagaimana sampai seperti kata Razi, kalau Allah butuh dengan ars, berarti kalau ars jatuh, Allah ikut jatuh. Ya akhi, ars itu langit, alam semesta kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah yang menjaga langit. Innallaha yumsikus samawati wal ard an tazula. Allah yang memegang langit dan bumi agar tidak bergeser. Allah yang jaga langit. Ya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak susah bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Kemudian bagaimana kalau Allah di atas berarti dinaungi oleh langit? Ini mereka sebelum menolak mereka menganalogikan Allah seperti makhluk. Itu salahnya di situ. Paham? Memang kalau Allah di atas kelazimkan Allah enggak ada kelaziman seperti itu. Coba kalau ada kelereng kecil, saya buat kelereng saya pegang, apakah kemudian kelereng menaungi saya? Ini kita bilang manusia, apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alam semesta ini kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ini syubhat kuno yang selalu dikata-katain oleh mereka sehingga mereka pakai logika mereka, semua ayat tentang Allah di atas ditolak. Subhanallah, gara-gara apa? Gara-gara enggak masuk akal mereka, itu saja. Kalau kita masuk akal apa salahnya? Allah di atas, makhluk kecil semuanya. Emang ada makhluk naungi Allah? Enggak benar. Paham enggak di sini? Paham tidak? Kalau ditanya bisa bantah? Ya, bisa. Gimana bilang siapa? Berani naungi Allah? Ente siapa? Langit apa? Kecil. Paham? Baik, jadi ditolaklah oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan mereka konsisten dalam kesesatan. Mereka mengatakan, kita kan nolak Allah di atas. Kelaziman dari menolak Allah di atas berarti Allah enggak bisa dilihat. Karena mereka tahu kelaziman dari melihat berarti Allah di arah. Sementara mereka menolak Allah di mana? Di
atas. Mereka konsisten, nolak Allah di atas sekaligus nolak Allah dilihat. Paham? Kita masuk kepada Asy'ariyah, Asy'ariyah bimbang. Makanya mereka dikatakan dalam hal ini mukhannatsatul Jahmiyah. Dikatakan mukhannatsatul al-Mu'tazilah. Bancinya Mu'tazilah. Ini pernyataan sebagian orang ya. Kenapa? Karena mereka menggabungkan dua hal yang kontradiktif. Kata mereka, Allah bisa dilihat tapi tanpa arah. Tanpa apa? Arah. Karena mereka menolak Allah di arah. Mereka menolak Allah di atas, tapi terlalu banyak dalil mutawatir dalam Al-Qur'an. Ya. Apa namanya? Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari tersebut wajah-wajah berseri-seri, ya. Kenapa melihat Rabb mereka? Dalam Al-Qur'an ada, dalam hadis mutawatir, sehingga mereka tidak bisa menolak ayat dan hadis. Tapi mereka mengatakan Allah dilihat tanpa arah. Dan ini suatu yang sangat tidak logis. Bagaimana melihat tidak di arah. Paham? Sehingga karena itu mereka khilaf. Dua pendapat. Yang pertama adalah pendapatnya seperti Ibrahim Laqani dalam kitabnya Jawharatut Tauhid. Dia mengatakan Allah dilihat dengan bil absar, dengan mata manusia, tapi tanpa arah. Antum bisa bayangkan atau tidak? Melihat tapi tidak ada, gimana melihatnya? Paham? Pendapat kedua adalah pendapat dipilih Al-Ghazali. Dipilih oleh Al-Ghazali. Kayaknya Ibnu Hajar condong pada pendapat kedua. Maksudnya melihat adalah melihat dengan melihat, maksudnya sama dengan hati tambahan ilmu. Tambahan ilmu. Jadi ziyadatul inkishaf, kata mereka, ziyadatul inkishaf. Ziyadatul inkishaf yaitu tidak melihat, Allah tidak lihat dengan mata karena mereka tahu melihat dengan mata melazimkan apa? Arah. Dan ini semua orang berpendapat demikian, cuma Asy'ariyah yang aneh di sini dan Maturidiyah. Ya, orang semua berakal tahu namanya melihat dengan apa? Dengan arah. Pasti ya ngelihat, ya pasti ada yang dilihat ke arah. Gimana ngelihat enggak ada yang dilihat? Enggak ada arahnya. Oleh karenanya dia tafsirkan dengan apa? Dengan ilmu. Inilah pendapat Al-Ghazali. Tatkala ditafsirkan dengan ilmu, inilah sama dengan pendapatnya Mu'tazilah. Mu'tazilah juga mentakwilkan seluruh melihat dengan apa? Tambahan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pendapat mereka mirip dengan pendapat apa? Mu'tazilah. Yang konsekuen Allah dilihat dengan mata tapi tidak diarah, ini diketawain sama Mu'tazilah. Maka Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf tafsir, Al-Zamakhsyari ahli bahasa. Ya, ada apa balagonya luar biasa ya, tapi beliau bermazhab Mu'tazilah. Dalam tafsirnya beliau berkata mengejek Asy'ariyah. Dia ditanya, "Mana Allah bisa dilihat tanpa arah?" Kata orang Asy'ariyah, "Bila kaif." Tanpa bagaimananya? Tanpa bagaimananya. Kalau kita ahlu sunnah, kalau ditanya, Allah punya tangan, iya. Bagaimana tangan Allah? Kita bilang, bila kaif, tidak tahu bagaimananya. Tapi tangan Allah kita yakini ada. Bagaimana wajah Allah? Kita bilang, kita enggak tahu bagaimananya. Karena kita tidak tahu zat Allah, maka kita tidak tahu apa? Bagaimana wajahnya, bagaimana tangannya. Tapi kita tahu Allah punya tangan, Allah punya wajah. Paham? Adapun Asy'ariyah, mereka mengatakan, cara melihatnya, bukan Allahnya yang bila kaif, tapi cara melihatnya, manusianya cara melihatnya yang bila kaif. Nah, kita bilang semua orang tahu manusia cara melihatnya ke depan atau tidak? Paham? Ya ada arahnya enggak? Di bila kaifnya Asy'ariyah di sini bukan berkaitan dengan Allah, tapi berkaitan dengan cara melihat manusia. Paham tidak? Saya ulangi ya, kalau Ahlussunnah mengatakan bila kaif maksudnya tentang sifat Allahnya. Paham? Tangan Allah enggak tahu. Kalau orang tanya, "Ente bilang Allah punya tangan?" Iya, ayat banyak, hadis banyak. Tangannya bagaimana? Kita bilang, zat Allah bagaimana? Tahu enggak kau? Kalau kau tahu zat Allah, saya tahu nanti bagaimana tangan Allah. Kalau kamu enggak tahu zat Allah, ya enggak tahu namanya bagaimana tangan Allah. Paham? Tapi mereka sedang berbicara bila kaif adalah tentang bagaimana cara melihat manusia kepada Allah
Kata mereka, bila kaif, tidak tahu bagaimana caranya. Padahal kita tahu namanya kita melihat, ya, kita semua ngerti. Dan Rasulullah sedang berbicara dengan kita dengan bahasa Arab. Bahwasanya melihatnya melihat. Makanya Nabi mengatakan lihat seperti rembulan. Paham? Seperti melihat apa? Rembulan. Sampai sini paham? Akhirnya Zamakhsyari membuat satu syair mengejek mereka. Kata Zamakhsyari dalam tafsirnya, la jama'atun sammau hawahum sunnatan. Ya. La jama'atun humrun la amri mukafah. Kata dia, ada sekelompok orang, maksudnya Asy'ariyah, menamakan hawa nafsu mereka dengan sunnah. Asy'ariyah mengatakan ahlu sunnah. Kata dia itu hawa nafsu. Ahlu hawa nafsu katanya. Ini Mu'tazilah perang sama Asy'ariyah. Kata dia, sebagian kelompok menamakan diri hawa nafsu mereka dengan sunnah, ahlu sunnah. Padahal apa? Ahlul hawa. Ini kata Mu'tazilah kepada Asy'ariyah. La jama'atun, sungguh sekelompok manusia tersebut seperti humrun mukafah, seperti keledai-keledai yang dipasang pelananya. Artinya orang-orang bahlul. Ngejek karena bicara sesuatu yang tidak masuk logika. Ya. Ya. Qad syabbahuhu bi khalqihi wa takhawwafu syuna al-wara fatasattaru bil balkafah. Mereka telah mentasbih Allah dengan makhluknya tatkala mereka mengatakan Allah bisa dilihat, karena menurut Mu'tazilah Allah bisa dilihat berarti apa? Tasbih. Namun karena mereka takut cercaan manusia, kata mereka, maka mereka bersembunyi di balik perkataan mereka, tidak tahu bagaimananya. Jadi Allah bisa dilihat oleh manusia pada hari kiamat dengan mata mereka, tetapi tanpa arah. Ini jadi bahan tertawaan orang-orang Mu'tazilah karena tidak logis, ya. Karena tidak logis. Paham? Ahlus sunnah yang sederhana, Allah dilihat hari kiamat di arah atas. Susah atau mudah? Selesai. Apa susahnya? Mau takwil ini, takwil anu, takwil ini, takwil terlalu banyak mau ditakwil. Coba tadi hadis Nabi, innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamar lailatal badri. Ini mau ditakwil bagaimana? Kalian akan melihat Allah pada hari kiamat dengan mata kalian sebagaimana kalian lihat rembulan. Kalian tidak perlu berdesak-desakan. Mau ditakwil gimana? Susah. Mau takwil semua isinya hadis mau teka-teki kalau begitu. Ayat-ayat semuanya teka-teki. Ya. Kalau Nabi tanya, hari Isra Mi'raj, apakah engkau melihat Rabbmu? Kata Nabi, nurun an arahu, ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat? Ya kan enggak usah dilihat ya Rasulullah, kan tinggal tambah ilmu aja. Allah kan tidak perlu ada arah, kenapa ente harus lihat cahaya? Kan lihat cahaya di depan atau di belakang Nabi? Di depan ada arah atau tidak? Ada, berarti ada arahnya. Waktu Nabi Musa berkata, arini anzur ilaik, ya Allah tunjukkanlah aku ingin lihat engkau. Kata Allah, unzur ilal jabal, lihat ke gunung. Kalau dia masih kokoh, kau bisa lihat aku. Berarti ada arah atau tidak? Ada. Paham? Jadi mau saya, ini perkara sederhana, akidah Ahlussunnah itu sederhana. Tapi kalau masuk filsafat jadinya Mu'tazilah, jadinya apa? Asy'ariyah. Paham? Sampai sini paham? Kita mau lanjut nih, ya. Nah, ini saya sampaikan bagaimana Ibnu Hajar dia lebih condong kepada arah sini. Nanti kita bacakan perkataan Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Dia berkata, rahimahullah ta'ala, tatkala berbicara Allah, Nabi melihat dari belakang, kata beliau, anna mahmulun aswabul mukhtar, pendapat yang tepat. Hadis ini dibawa kepada zahirnya. Anna hadzal ibsar idrakun haqiqiyyun khasun. Bi sallallahu alaihi wasallam in kharaqat lahu fihi al-'adah. Yang benar bahwasanya penglihatan ini adalah benar-benar secara hakiki yang khusus bagi Nabi, mukjizat. In kharaqat bil 'adah maksudnya mukjizat. Ya. Kemudian beliau berkata, "Tsumma inna dzalikal idrak yajuzu an yakuna bi ru'yati 'ainihi." Dia pendapat yang sebelah sini. Mohon maaf ya. Bukan pendapat yang ini, pendapat yang umumnya Asy'ariyah, melihat dengan mata tapi tanpa apa? Arah. Kata beliau, "Tsumma anna hadzal idrak." Kemudian ilmu ini, pengetahuan ini bisa jadi dengan melihat mata, ya. In kharaqat lahul adatu fihi aywan, ya, dengan di mana Nabi ada mukjizatnya, fakana yara biha min ghairi muqabalah. Maka Nabi melihat tanpa harus ada hadap-hadapan. Ya, li annal haq inda ahli sunnah, karena pendapat yang benar menurut ahli sunnah, maksudnya menurut Asy'ariyah, anna ru'yata la tushtarat laha aqlan udhun makhsus. Karena penglihatan secara akal tidak disyaratkan harus ada alat penglihat. Wala muqabalatun, dan tidak disyaratkan harus berhadap-hadapan. Wala qurbun, dan tidak harus dekat. Karena itu bukan perkara mukjizat kata beliau. Jadi namanya kata dia menurut akal, ya,
namanya melihat tidak syarat harus ada mata. Pertama, tidak harus berhadap-hadapan. Dan ini yang menyelisih pendapat semua orang-orang. Namanya penglihatan harus ada hadap-hadapan. Kalau enggak, apa dalil beliau? Kata beliau, Nabi mengatakan, inilah la arakum min wara'i dhahri. Sungguhnya aku melihat kalian dari arah belakangku. Padahal Nabi lagi lihat ke depan, Nabi lihat ke belakang. Berarti tidak harus berhadap-hadapan. Paham pendalilan Ibnu Hajar? Kata dia, Nabi melihat ke depan, padahal yang dilihat di belakang. Berarti tidak harus berhadapan. Taib. Tetapi Nabi berkata, inilah arakum min wara'i dhahri. Dari arah belakangku. Berarti ada arah atau tidak? Tetap ada arah. Namanya melihat. Nabi mengatakan, aku melihat di belakang kalian seperti aku melihat di depan kalian. Semuanya arah. Dan benar namanya penglihatan harus saling berhadapan. Kalau enggak berhadapan, apa yang dilihat kalau begitu? Kecuali mentakwilkan ru'ya seperti pendapat Ghazali. Ghazali paham. Dia berpendapat melihat dengan mata melazimkan muqabalah dan dia tidak mau. Kalau muqabalah berhadapan berarti Allah di arah, berarti syubhatnya kena, berarti Allah jism, berarti Allah dinaungi oleh jihad dan yang lainnya. Oleh karenanya dia tolak, dia bilang melihat di situ maksudnya bukan melihat dengan mata, tetapi dengan apa? Tambahan ilmu. Larilah pendapat Al-Ghazali mirip dengan pendapat siapa? Mu'tazilah. Yang benar pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Nikmat yang paling utama di akhirat adalah melihat apa wajah? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihatnya ya dilihat. Pakai mata yang ngelihat. Kalau pakai mata enggak ada yang dilihat di depan gimana? Paham? Paham tidak? Antum jangan kena syubhat lagi ya. Ya kita bilang Ibnu Hajar rahimahullah taala, beliau orang alim yang ma'ruf, ilmunya luar biasa, tapi beliau tidak apa? Tidak maksum. Oleh karenanya saya waktu musim haji ada seorang syekh, dia masuk ke tendanya orang-orang Mu'tazilah. Bukan orang Mu'tazilah, berakidah Mu'tazilah. Menolak Allah dilihat pada hari kiamat. Menolak Allah dilihat pada hari kiamat. Itu orang-orang Oman. Orang-orang Oman itu Ibadiyah. Negara Oman itu mereka akidahnya Mu'tazilah. Mereka menolak Allah dilihat pada hari kiamat. Allah tidak bisa lihat di dunia, tidak bisa lihat di akhirat. Akhirnya dia masuk di tenda mereka, dia pun ceramah. Ceramah tentang apa? Tentang nikmat yang terbesar adalah melihat wajah Allah pada hari kiamat. Mereka semua buyar dari tenda. Karena ini sebuah hadis mutawatir. 20 sahabat meriwayatkan tentang melihat Allah pada hari kiamat. Mau diapain hadis di sini? Dia tidak bantah, dia cuma baca ayat, hadis ayat, buyar mereka. Wahabi. Selesai. Ya, hadisnya jelas. Terus nolak ini kenikmatan terbesar pada hari kiamat mau ditolak, mau ditakwil. Subhanallah. Jadi maksud saya pendapat yang benar pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak perlu kita menolak seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah, dan tidak perlu kita canggung-canggung ragu-ragu seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menggabungkan dua hal yang kontradiktif. Allah dilihat tapi tidak secara berhadap-hadapan, itu tidak logis. Adapun pendapat Ibnu Hajar kita bilang dia salah. Ya, karena Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dia berdalil dengan hadis Nabi, aku melihat kalian di belakang. Ya, Nabi mengatakan mi wara'i dhahri. Aku melihat kalian dari arah, berarti ada arah. Paham? Tetap saja melihat perlu ada berhadap-hadapan. Mau dikasih visual depan juga tetap harus ada berhadap-hadapan. Paham? Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab hal yuqalu masjidu Bani Fulan. Apakah dikatakan tentang sebuah masjid disebut dengan Masjid Bani Fulan? Sekarang Imam Al-Bukhari membawakan hadis-hadis yang berkaitan tentang al-masajid, tentang masjid-masjid. Tentang masjid-masjid, karena bab yang disebut adalah bab istiqbalul qiblah wal masajid. Bab tentang menghadap kiblat dan masjid-masjid. Ya. Taib. Bab 41, bab hal yuqalu Masjid Bani Fulan. Ya, apakah boleh disebutkan masjid dengan Masjid Bani Fulan? Ya. Namanya masjid tersebut Masjid Bani Fulan. Intinya masjid itu boleh dikasih nama litamyiz untuk membedakan. Untuk membedakan agar diketahui masjid ini atau masjid itu. Dan pembedaan ini bisa dengan nama kampungnya. Kalau zaman dahulu karena satu kampung ada masjidnya, seperti kampung Bani Zuraik. Nabi mengatakan Masjid Bani Zuraik. Masjid Bani Zuraik. Masjidnya Bani Zuraik. Ya, karena masjid tersebut berada di Bani Zuraik. Ya. Paham? Misalnya kita bilang Masjid Hayy Fulan, Masjid Kampung Rambutan misalnya. Di Kampung Rambutan ada masjid satu situ. Kita bilang Masjid Kampung apa? Rambutan. Itu dalam rangka untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Sekarang orang-orang menamakan misalnya Bambit Masjid Asra, ya. Sekedar untuk penamaan, karena apa? Sebagian orang membenci hal ini, tapi benar tidak. Kenapa mereka membenci? Karena Allah berkata, wa annal masajida lillahi. Sungguhnya masjid semua milik apa?
Allah. Tidak ada boleh kasih nama masjid ini, masjid Asra, ya. Masjid Honda, masjid Toyota, tidak boleh. Tetapi penamaan tersebut bukan masjid tetap milik Allah, tapi itu untuk pembedaan. Makanya disebut nama untuk membedakan Masjid Asra, Masjid JIC, ya, Masjid Istiqlal, masjid itu penamaan untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Adapun masjid semuanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Dan penamaan tersebut tidak boleh untuk bangga-banggaan, ya, tidak boleh untuk sombong-sombongan, enggak. Karena masjid bukan milik Anda. Anda bangun masjid untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan hanya sekedar sebagai pembeda, ya. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin mengatakan boleh misalnya masjid Ustadz Fulan, ya. Karena Ustadz Fulan selalu ngisi di situ. Ya, enggak apa-apa, untuk membedakan aja. Mau ke masjid Ustadz Fulan, ya, masjid yang Ustadz Fulan selalu ngisi di masjid tersebut. Padahal masjidnya namanya Masjid Ar-Rahmah misalnya. Tapi dia bilang ini masjid Ustadz Abu misalnya. Kenapa? Karena Ustadz Abu selalu ngisi di situ. Enggak ada masalah. Karena penamaan itu tujuannya adalah untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Karena masjid semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya, ya? Oleh karenanya tatkala masjid diberi nama untuk bangga-banggaan, maka itu keluar daripada maksud penamaan. Kalau masjid diberi nama dalam rangka bangga-banggaan, ya, masjid bapakku misalnya, untuk bangga yang bangun bapakku misalnya, maka ini tidak boleh, ini riya. Padahal Nabi mengatakan man bana lillahi masjidan, barang siapa yang bangun masjid untuk Allah Subhanahu wa taala, karena masjid milik Allah, maka penamaan fungsinya bukan untuk bangga-banggaan, untuk riya-riyaan, ya, tetapi adalah untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Baik, Al-Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Imam Bukhari rahimahullah berkata haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an-Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khayli allati udmirat minal hafya wa amaduha thaniyatul wada' wa sabaqa bainal khayli allati lam tudmar minas thaniyati ila masjidi Bani Zuraiq wa anna Abdullah bin Umar kana fi man sabaqa biha. Kata Ibnu Umar, sungguhnya Rasulullah SAW mengadakan lomba bainal khayl, antara kuda-kuda allati utmirat minal hafya, kuda-kuda yang utmirat artinya kuda-kuda yang dikasih makan, kemudian dia kuat, setelah itu dipuasakan menjelang pertandingan, dipuasakan, kemudian ditaruh penutup sehingga dia berkeringat, sehingga dia menjadi lebih ringan, ya, kemudian dilombakan, dilombakan. Jarak lombanya dari hafya, ujungnya adalah Thaniyatul Wada. Thaniyatul Wada itu arah kalau seorang ingin pergi ke arah Tabuk. Kata para ulama jaraknya sekitar 7 mil. 7 mil berapa? 1 mil 1,8 kilo kali 7 sekitar berapa? Coba hitung berapa? 7 kali 8 berapa? 56, ya. 56 tambah 7 berarti 100 berapa? 12,6, ya. 12,6 sekitar 13 km. Sekitar 13 km atau sekitar 12 km. Kemudian Nabi juga mengadakan lomba bainal khayl allati lam tutmar, antara kuda-kuda yang tidak dikhususkan, dipuasakan, dikurangi makanannya, dikasih keringat supaya ototnya kuat, artinya kuda-kuda gemuk. Cuma jaraknya minas tsaniyah ila Masjid Bani Zuraiq, dari Tsaniyah kepada Masjid Bani Zuraiq jaraknya sekitar 1 mil aja. Cuma 2 kilo, ya, karena kuda gemuk, ya. Jadi tidak usah jauh-jauh, ya. Tapi intinya Nabi di sini, maksud hadis ini adalah Nabi, kata Ibnu Umar, Nabi mengadakan lomba untuk kuda-kuda yang tidak dipersiapkan, kuda-kuda yang gemuk, dari Thaniyatul Wada sampai kepada Masjid Bani Zuraiq. Jadi penamaan masjid tersebut dengan Masjid Bani Zuraiq. Ya, maksudnya bukan kuda itu dilepas, tapi ada penunggangnya. Wa anna Abdullah bin Umar kana fi man sabaqa biha. Dan Abdullah bin Umar termasuk orang yang menunggangi kuda tersebut, ya. Jadi maksudnya kudanya ada penunggangnya kemudian dilombakan. Ini antara lomba yang diperbolehkan karena berkaitan dengan jihad, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwwallah wa aduwwakum. Kata Allah, persiapkanlah kekuatan kalian, ya. Ya. Di antaranya dengan anak panah, di antaranya dengan kuda-kuda pilihan. Ya, maka Nabi membolehkan lomba kuda, ya. Oleh karenanya segala hal yang berkaitan dengan kekuatan, ya, dikiaskan dengan hal ini boleh kalau memang itu bermanfaat untuk kekuatan kaum muslimin. Tapi ini maksud daripada hadis ini, maka masjid boleh dikasih nama dalam rangka untuk pembedaan, bukan untuk bangga-banggaan atau riya atau sombong-sombongan. Baik. Hadis berikutnya
Bab ke-42 berkaitan lagi dengan hukum masjid. Babul qismah wa ta'liqil qinwi fil masjid. Ya. Bab tentang pembagian sedekah di masjid atau menggantungkan qinu. Qinu itu maksudnya korma, satu tandon diletakkan di masjid untuk diambil oleh orang miskin yang datang ke masjid. Mereka lapar, mereka ambil, mereka makan. Ya, dahulu sebagian sahabat ambil dari kebun mereka, taruh di masjid. Orang boleh makan dari korma tersebut. Ya. Kalau sekarang di masjid-masjid di Arab Saudi masih seperti itu, tapi sudah diletakkan di mana, di tempat korma sukari, masya Allah enak ya. Diletakkan, tinggal diambil ya. Tinggal diambil. Kemarin saya sempat sholat juga di masjid seperti itu. Keluar masjid ada apa? Ada korma sukari ya. Kata teman, kenapa kita nggak ambil sekilo? Orang Indonesia, masya Allah pintar. Nggak boleh kalau sekilo ya. Kebanyakan nanti dilihat orang. Taib. Itu maksudnya boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Adapun dalilnya ya. Kalau Abu Abdullah al-Qinu al-Idhiq ya, berkata Abu Abdullah Muslim Bukhari, al-Qinu maksudnya al-Idhiq yaitu satu tandon korma, wal itsnan disebut, kalau dua disebut kinwani ya. Demikian juga jamaah disebut juga kinwanun, seperti sinwin wa sinwanun. Ini masalah bahasa. Taib Imam Bukhari membawakan hadis qala Ibrahim yakni ibnu Tuhman an Abdullah bin Suhaib an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimalin minal Bahrain, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harta dari Bahrain, harta yang sangat banyak ya, datangkan kemudian dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala unsuruhu fil masjid, kata Nabi tebarkan harta tersebut di masjid, yaitu taruh di masjid. Wa kana aktsara malin utiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu harta terbanyak yang pernah didatangkan dari luar kota ke kota Madinah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila salati wa lam yaltafit ilaihi. Harta sudah diletakkan di masjid, Nabi keluar menuju salat dan Nabi tidak lihat harta tersebut sama sekali. Itu Nabi tidak ada hatinya tertarik dengan apa? Harta. Harta banyak ya. Nabi tidak tengok-tengok dulu, enggak. Nabi langsung salat wa lam yaltafit ilaihi, dan tidak tengok sama harta tersebut terhadap harta tersebut sama sekali. Beda dengan kita ya. Kita kerja 24 jam cari apa? Harta ya. Kemudian falamma qadha shalat, tatkala Rasulullah SAW selesai salat, jaa, maka Rasulullah pun datang sallallahu alaihi wasallam, fajalasa ilaihi. Kemudian Nabi duduk di harta tersebut. Fama kana yara ahadan illa atahu, tidak ada seorang pun datang kecuali Nabi kasih, bagi-bagi. Idh ja'ahul Abbas, tiba-tiba datang pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Faqala Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilang paman Nabi, waktu Nabi jadi seorang nabi, diangkat menjadi seorang nabi, pamannya yang bertemu dengan Nabi ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, Abu Talib, Hamzah dan Al-Abbas, 4 pamannya yang masih hidup ketika Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Adapun Abu Lahab mati dalam kondisi kafir, musuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan turun surat tentang dia di neraka bersama istrinya, bersama anaknya. Ya, semuanya keluarga brengsek masuk dalam neraka jahanam. Adapun Abu Talib kafir tetapi sayang kepada Nabi, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi karena tidak ingin dicerca oleh kaumnya akhirnya dia meninggal dalam kondisi kafir, sehingga dia diazab dengan azab yang paling ringan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah Abu Talib wa huwa munta'ilun bina'lain minan nar yaghli bihima dimaguhu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat kelak adalah Abu Talib. Dia menggunakan sendal terbuat dari api, maka sendal api tersebut membuat otaknya mendidih. Ini adalah Abu Talib ya. Dia kafir tapi baik ya. Kalau Abu Lahab enggak, bukan pakai sendal aja, dia pakai sarung sekaligus pakai tenggelam dalam lautan api. Beda, Allah Maha Adil membedakan antara Abu Lahab dengan siapa? Abu Talib. Adapun 2 paman Nabi yang lain masuk Islam. Pertama masuk Islam Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Hamzah meninggal dunia dalam perang Uhud. Al-Abbas bin Abdul Muttalib masuk Islam belakangannya. Masuk Islam belakangan. Taib, yang datang adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Faqala ya Rasulullah, pamannya. Maka beliau berkata, ya Rasulullah, Al-Abbas maksudnya bapaknya Ibnu Abbas. Kita sering dengar Ani Ibnu Abbas, Ibnu Abbas. Bapaknya siapa?
Al-Abbas. Jadi Ibnu Abbas sepupu Nabi, Al-Abbas omnya Nabi SAW. Maka Al-Abbas berkata, "Ya Rasulullah, a'tini fa inni fadaitu nafsi wa fadaitu aqilan." Kata Al-Abbas, "Ya Rasulullah, berikanlah harta tersebut kepadaku. Sungguhnya aku waktu di perang Badar aku menebus diriku sendiri dan aku telah menebus Aqil." Aqil sepupunya Nabi, Aqil bin Abi Thalib. Jadi waktu dalam perang Badar, Al-Abbas masih kafir, masuk dalam safnya kaum musyrikin. Terjadi perang, situlah Abu Jahal tewas. Kemudian ada yang ditawan dari kerabat-kerabat Nabi. Di antaranya Al-Abbas paman Nabi, tidak mati dalam perang Badar tapi ditawan oleh Nabi SAW. Di antaranya Aqil bin Abi Thalib, saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Aqil bin Abi Thalib juga ditawan oleh Nabi SAW. Akhirnya ditawan, maka Nabi membuka pengumuman kepada orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, kalau kalian ingin menebus orang-orang ini silakan bawa duit, ditebus. Ya. Nabi tidak bunuh mereka, Nabi persilakan untuk tebus karena kaum muslimin butuh dana waktu itu. Akhirnya satu orang datang nebus. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Nabi suruh tebus mahal karena Nabi tahu dia kaya, omnya ini kaya. Mau tebus dirimu mahal. Sekian entah berapa emas, berapa banyaknya. Maka dia tebus dirinya. Kemudian ponakannya Aqil bin Abi, bukannya Nabi bebaskan, Nabi bilang bayar. Ente punya uang banyak. Jadi bayar juga Aqil. Akhirnya dia bayar juga buat siapa? Aqil. Jadi Abbas menebus dirinya dan menebus ponakannya Aqil bin Abi Thalib. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, berikanlah harta itu. Saya pernah keluarkan uang banyak waktu di perang Badar untuk menebus diriku dan untuk menebus sepupumu Aqil bin Abi Thalib." Paham? Faqala Rasulullah sallallahu lahu, Rasulullah SAW berkata kepada dia, "Khudz, ambil." Fahasa fi thawbi, maka dia buka bajunya, taruh. Atau dia taruh kain, intinya dia bawa. Taruh kain, mungkin sarungnya atau apanya, dia taruh. Terus kemudian banyak dia taruh. Nabi bilang silakan taruh. Nabi tidak kasih batasan, ambil. Setelah itu dia mau angkat enggak mampu, berat. Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, "Tsumma dhahaba yuqillu falam yastati." Dia mau angkat, dia tidak mampu. Faqala ya Rasulullah. Kata dia, "Ya Rasulullah, mur." Ini omnya yang bilang, "Ya Rasulullah, mur ba'dahum yarfa'hu ilayya." Ya Rasulullah, suruh satu orang dari mereka angkat taruh di belakangku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, enggak. Farfa'hu anta alayya." Kemudian Abbas berkata, "Kalau kau tidak suruh orang, kaulah yang angkat buat saya." "Ya Rasulullah, angkatin dong." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, enggak." Jadi kata para ulama, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam baik, tapi Nabi kalau sudah masalah syariat dia tidak pandang bulu ya. Ini omnya yang dia cinta sekali sama omnya ini ya. Ya, omnya diambil harta boleh silakan, tapi jatah orang masing-masing semampu dia. Ya. Suruh orang bantu angkat enggak? Angkat sendiri. Ya Rasulullah suruh bantu sahabat mengangkat, kata Nabi enggak. Kalau gitu antum bantu ana. Enggak, angkat sendiri. Ini enggak bisa, akhirnya dia kurangi dikit. Kemudian dia kurangi ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa nasara minhu tsumma dhahaba yuqilluhu." Ya. Kemudian dia kurangi, kemudian dia mau ngangkat, enggak bisa lagi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, suruh salah seorang angkat buat saya ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau gitu engkau yang bantu angkat ana ya Rasulullah." Kata Rasulullah, dikurangi lagi sampai akhirnya bisa diangkat. Berarti tadi banyak sekali. Akhirnya dia pun angkat, dia lemparkan di atas pundaknya, tsumma talaqa, kemudian dia bawa harta yang banyak keluar dari apa? Masjid. Kenapa dia tidak ambil sedikit pulang balik lagi? Karena kata sebagian ulama mungkin setiap orang jatahnya sekali apa? Sekali angkat. Ya, Nabi tidak mau bantu karena nanti berbeda, nanti setiap orang seperti itu, yang lain enggak kebagian. Ya. Maka cukup satu orang mengangkat yang dia mampu, bawa pulang. Taib, fama zala Rasulullah sallallahu yutbi'uhu basarahu hatta khafiya alaina. Rasulullah sallallahu terus melihat omnya keluar sampai akhirnya hilang dari pandangan kami. Ajaban min hirsihi, Nabi begitu takjub dengan semangat dia untuk bawa karung harta tersebut. Fama qama Rasulullah sallallahu wa thamma min hadirham. Rasulullah bagi lagi, lanjutkan bagian sampai Rasulullah sallallahu berdiri, tidak tersisa satu dirham pun. Rasulullah tidak ambil sama sekali. Semuanya untuk kaum muslimin. Ini dalil bahwasanya boleh ada keperluan meskipun bukan salat, meskipun bukan pengajian, tapi kalau ada keperluan sedekah, bagi-bagi sedekah di masjid boleh-boleh saja ya. Kaitannya dengan judul bab sama sebagaimana bagi harta, bagi korma juga boleh. Orang bagi korma digantung di tali dulu, digantung tali taruh korma. Yang mau ambil silakan, orang miskin. Boleh. Kalau jualan tidak boleh, tapi kalau untuk gantung makanan dibagi-bagi kepada orang miskin di masjid juga
diperbolehkan. Ini maksud dari hadis ini. Taib. Jadi masjid tidak dibatasi hanya dengan salat, ya baca Quran, tetapi hal yang bermanfaat bagi kaum muslimin boleh menggunakan apa? Masjid. Ya, untuk kaum muslimin. Kalau duduk rapat ada masalah pengajian, untuk rapat pengajian, untuk rapat pembagian bantuan, maka tidak jadi masalah. Taib. Pembahasan berikutnya bab man da'a li ta'amin fil masjid wa man ajaba minhu. Bab tentang seorang yang mengajak, mengundang untuk makan makanan, ya tapi undangannya disampaikan di masjid. Wa man ajaba minhu, dan siapa yang memenuhi undangan tersebut. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Ishaq bin Abdullah sami'a Anasan qala. Anas berkata radhiyallahu anhu, wajadtu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Aku mendapati Nabi di masjid. Ma'ahu nasun, bersamanya ada sekelompok orang. Faqumtu, maka aku pun berdiri. Faqala li, maka Nabi berkata kepadaku, arsalaka Abu Talhah, apakah Abu Talhah yang mengutusmu wahai Anas? Kita tahu Anas ibunya Ummu Sulaim, bapaknya Anas yaitu Malik, Anas bin Malik. Malik meninggal dalam kondisi kafir. Ya, kemudian istrinya Ummu Sulaim ibunya Anas menikah dengan Abu Talhah. Sehingga Abu Talhah adalah bapak tirinya siapa? Anas. Abu Talhah tinggal serumah dengan Anas bin Malik ya, bersama ibunya itu Ummu Sulaim. Nabi berkata, apakah Abu Talhah mengirimmu, yaitu bapak tirimu mengutusmu kepadaku? Qultu na'am, aku berkata iya ya Rasulullah. Faqala li ta'am, Nabi tahu, Allah kasih tahu hal gaib ya, bahwasanya Abu Talhah yang ngirim Anas, dan karena untuk apa? Undangan makan. Qultu na'am, benar ya Rasulullah. Faqala liman haulahu, maka Nabi berkata kepada orang-orang di sekitarnya, kumu, ayo jalan bareng-bareng. Padahal diundang cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Fantalaqa wa antalaqtu baina aydihim, maka aku pun berjalan dan aku berjalan di depan mereka menuju ke rumah Abu Talhah. Ini dalil bahwasanya kalau di masjid kemudian ada undangan makan boleh disampaikan di masjid. Tidak harus Rasulullah keluar sebentar saya ada ngomong, enggak masalah. Ini undangan makan kita boleh sampaikan di masjid. Ini kebaikan. Jadi kebaikan boleh dikerjakan di masjid. Termasuk mengumumkan undangan makan ya. Ini bukan tidak ada kaitan dengan salat, tidak ada kaitan dengan pengajian, tetapi undangan makan, apalagi para sahabat banyak yang miskin dan kelaparan, maka tidak mengapa disampaikan di masjid. Ini juga dalil bahwasanya seorang kalau diundang dia boleh bawa teman. Berapa? Kata para ulama, jika dia tahu bahwasanya yang mengundang ridho akan hal tersebut, ya. Ridho akan hal tersebut. Tapi kalau dia ragu-ragu, maka enggak boleh. Kira-kira ini kalau saya bawa ini boleh enggak ya? Kalau saya bawa 5 boleh enggak? Orang 5 yang diundang cuma 1. 5. Kalau Nabi SAW pasti Abu Talhah ridho. Apalagi Nabi tinggal berdoa kepada Allah, makanan akan menjadi apa? Berkah ya. Rasulullah SAW pernah diundang sendiri, Rasulullah SAW bawa 1000 orang. Dalam kisah perang Khandaq, diundang 1 orang, Rasulullah bawa berapa orang? 1000 orang ya. Tapi cukup karena mukjizat Nabi SAW. Tapi yang lebih baik kalau kita diundang sendiri, kita telepon orang yang mengundang. Jangan di depan teman kita telepon atau kita WA. Gimana kalau saya ngajak fulan, boleh enggak? Keberatan enggak? Atau ini acara khusus? Kalau dia bilang bawa, kita bawa. Kalau dia bilang jangan ini khusus antum saja, ya sudah. Jangan kita nekat apa? Bawa. Apalagi mau dibawa 10 orang, mikir-mikir itu. Ayamnya enggak cukup ya. Baik, silakan azan. Allah Ta'ala alam bisawab. Silakan azan. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ada pertanyaan ya, perkataan sebagian orang bahwasanya Allah terbebas dari 7 arah ya. Jadi kita dalam akidah Ahlussunnah, kalau maksudnya jihad arah tersebutlah maksudnya suatu arah yang menaungi Allah, yaitu jihad wujudiyah, seperti ada pemikiran ruang hampa atau ada namanya tempat menaungi Allah, maka kita bilang Allah terbebaskan dari itu semua. Tidak ada suatu arah pun yang menaungi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau maksudnya arah adalah di atas, ya jihad tersebut bukan suatu yang menaungi Allah, sebagaimana kita jelaskan tadi, Allahu Akbar, semua makhluk kecil semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, maka kita bilang kita tetapkan Allah di arah. Maka kalau orang mengatakan Allah di arah atau tidak di arah, kita tanya apa maksud Anda dengan arah? Kalau maksudnya arah adalah suatu tempat yang menaungi Allah, maka kita bilang Allah tidak berarah. Paham? Tapi kalau maksudnya arah adalah arah Allah di atas, kita bilang itu dalil menunjukkan itu semuanya dan tidak melazimkan ada suatu tempat yang menaungi apa? Allah. Gimana Anda bilang langit menaungi Allah sementara arsy menaungi Allah, semuanya kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Ustaz, saya mohon nasihatnya. Saya sangat gelisah, istri saya seorang dokter gigi. Terkadang ada pasien laki-laki, apakah boleh diobati? Karena terkadang jika melakukan tindakan harus menyentuh muka pasien.
tetapi dengan menggunakan sarung tangan. Apakah penghasilan hal tersebut halal atau haram? Bilang buka daripada antum gelisah terus ya. Bilang sama istri buka klinik buat akhwat khusus ya. Sudah enggak gelisah. Ya. Buat klinik buat akhwat khusus. Ustaz nanti kekurangan penghasilan ya serahkan kepada Allah. Lebih baik yang sedikit berkah daripada banyak dengan kegelisahan ya. Kita enggak tahu namanya fitnah. Kita bilang, istri saya insya Allah cinta sekali sama saya. Kita enggak tahu ya. Ente macam-macam bikin jengkel, dia bisa cinta sama orang lain ya. Ya, makanya jangan kita buka celah dalam hal ini ya. Baik kita punya rasa cemburu ya. Kecuali darurat lain halnya. Tapi selama tidak darurat ya, kalau ada tetangga laki-laki giginya mau lepas ya terpaksa, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak darurat, kita buka, istri antum buka klinik buat pasien akhwat, sudah bikin pengumuman pasien akhwat ya. Ya, bilang aja dokter syar'i, enggak apa-apa ya. Karena laki-laki enggak bisa ini syar'i, enggak terima pasien laki-laki, enggak ada masalah. Untuk membedakan bahwasanya kita tidak ingin menyentuh lelaki selama memungkinkan. Lain halnya kalau darurat. Apakah jika saf tidak dirapatkan salat menjadi tidak sah? Ya. Tidak, jadi saf itu bukan syarat sah salat tapi kesempurnaan. Kalau saf tidak disempurnakan berarti salatnya kurang nilainya. Tetapi tetap apa? Sah salatnya, tetap sah salatnya. Jika lupa duduk tahiyat di rakaat kedua, apakah harus mengucapkan subhanallah kembali duduk atau tetap berdiri menjalani rakaat ketiga? Kalau kita seorang lupa di tahiyat kedua langsung berdiri rakaat ketiga, kalau dia sudah terlanjur berdiri maka jangan duduk kembali. Tapi kalau dia belum sempurna berdirinya, dia boleh duduk kembali. Ya. Karena Nabi SAW pernah lupa rakaat kedua, Nabi naik ke rakaat ketiga dan Nabi tidak turun kembali. Tapi Nabi tutup dengan sujud apa? Sahwi. Bagaimana biar diri kita khusyuk dalam solat? Kadang kita dalam solat sering memikirkan kegiatan yang ada. Ya harus persiapan. Seorang persiapan merasa di hadapannya Allah, dia sedang bermunajat dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Atau dia merasa kata Nabi sallu salata muwaddi'in, salatlah engkau seakan-akan ini salat yang terakhir. Itu membuat kita apa namanya? Kita enggak tahu mungkin setelah ini kita meninggal dunia. Semoga salat saya yang ini menyelamatkan saya dan mengampuni dosa-dosaku. Seperti kita akan menambah kita apa? Khusyuk ya. Tetap saja kita khusyuk enggak khusyuk 5 menit tetap berlalu, paham? Atau 3 menit lah, atau 2 menit lah, sebagian orang cepat ya. Mau khusyuk enggak khusyuk 3 menit tetap berlalu, 4 menit tetap berlalu. Ya sudah, mending kita fokus 4 menit ini agar bermanfaat. Ya, kita mikirkan perkara dalam solat pun tidak akan menyelesaikan apa? Masalah. Ya sudah, nanti habis solat baru kita mikir, enggak ada masalah ya. Oleh karena segala hal yang bisa membuat kita terganggu pikiran maka kita jauhi ya. Contoh seperti HP kita silentkan. Silentkan saja, kalau ada getar kita jadi penasaran. Sudah, off kan, jangan cuma di silentkan ya. Contoh seperti itu ya. Agar kita konsen dalam salat. Kemudian untuk laki-laki berwudu, kemudian berjalan ke masjid ya. Pas azan dikumandangkan, jawab azan, kemudian salat 2 rakaat qobliyah, kalau ada waktu berdoa, ada waktu baca Quran. Ini membantu kekhusyuan karena ada kita prepare dan ada muqaddimah. Ya, begitu kita masuk salat, intinya kita sudah melakukan banyak muqaddimah sehingga dimudahkan untuk khusyuk. Tapi kalau kita azan dikumandangkan, kita masih ngobrol di rumah sama kawan, sudah azan, oh tenang, imamnya lama, santai aja. Qomatnya lama. Begitu Allahu Akbar, langsung lari cepat-cepat. Allahu Akbar. Ngos-ngos gimana mau khusyuk, susah. Saya seorang istri yang sudah berapa tahun menanti keturunan. Lalu saya berniat untuk memeriksakan diri beserta suami, seperti suami cek sperma dan lain-lain, istri cek sel telur dan lain-lain. Jika cek seperti itu, apa termasuk kita tidak sabaran dalam menanti? Saya rasa enggak ada masalah. Kita kan niatnya bukan masalah sabaran tidak sabaran. Kita disuruh untuk mengambil sebab. Ya, siapa tahu ada masalah. Tidak ada masalah, maka kita perlu cek. Ya, kalau bisa diobati maka diobati. Ya. Saya pernah haji sama seorang dokter kandungan ya. Sampai teman-teman cerita ini dokter kandungan sampai pastinya di Amerika Serikat datang. Karena dia luar biasa. Saya tanya sambil ngobrol sama dia. Beberapa kali saya ketemu dalam haji juga. Bagaimana dokter? Bilang, kata dia sebenarnya kadang masalahnya sepele. Cuma kebanyakan orang malu untuk bertanya. Ya, ada beberapa pasien saya setelah ini ternyata masalahnya sepele, hanya kurang begini. Akhirnya
Allah mudahkan apa? Melahirkan. Ini satu sisi. Sisi yang lain saya punya kawan, dia dosen di Universitas Islam Madinah. Saya diundang di rumah, makan di rumahnya. Dia cerita, Firanda, saya setelah menikah 9 tahun baru punya anak. Saya bertahan, akhirnya saya berusaha. Maka saya pergi sama istri saya pergi ke Mesir untuk bikin bayi tabung. Pergilah cuti, pergi dengan istri sampai ke Mesir sambil liburan. Belum sampai ke proses dokter hamil di pas liburan. Ya, tapi dia berusaha untuk buat apa? Bayi tabung, tapi qadarullah sebelum menjalankan proses, sebelum bayar-bayar ketahuan istrinya apa? Hamil ya. Tapi enggak ada masalah. Ini bukan berarti kita tidak sabar menanti. Enggak apa kita berusaha, tapi jangan kemudian akhirnya tatkala istri kita bermasalah kemudian kita, oh ternyata kamu yang bikin masalah aja. Atau ternyata Mas yang bikin. Enggak, kita ada masalah kita obati, berusaha untuk diobati. Ustadz, ini kayaknya penderitaannya. Ustadz, ana baru 2 bulan menikah dengan seorang ikhwan. Sebelumnya ana sempat ta'aruf 2 bulan lalu menikah, tapi perilakunya 360 derajat berbeda dari awal. Bukan 360, 180 derajat. Kalau 360 balik lagi. Ini mungkin nulisnya sambil sedih ya. Tapi perilakunya 360 derajat berbeda dari awal bertemu. Harusnya berapa? 180 derajat. Hanya cacian dan hinaan serta fitnahan yang saya terima. Bahkan cenderung cuek dan merasa bodoh terhadap anak. Apakah anak harus bertahankan sedangkan anak malu terhadap orang tua? Istikharah kalau yang begitu ya. Tapi ya. Makanya ikhwan, akhwat, lain kali kalau mau menikah ya, fadhfar bidzatid din, ceklah agamanya, ya, tanya. Jangan percaya sama kalau ngelihat cuma di Facebook atau Instagram ya. Kalau Instagram semuanya soleh. Di Facebook semuanya soleh dan solehat ya. Semuanya soleh dan solehat ya. Ya. Tapi kita enggak tahu kecuali lewat teman dekatnya. Kalau kita nikah sama orang laki, bilang kakak laki-laki kita, atau kita punya teman perempuan, coba cek. Ternyata dia punya saudara laki-laki yang kenal dengan laki tersebut, coba cek, tanya 1, 2, 3, dicek. Ya, karena masalah akhlak sangat penting. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang melamar, yang kalian ridho tentang agamanya dan akhlaknya. Berarti ada 2 hal, agama dan akhlak. Nabi mengkhususkan akhlak. Bisa jadi seorang, masya Allah, penampilan sunnah, saf pertama selalu paling depan. Kalau sholat selalu paling depan di saf pertama, tapi akhlak enggak ada. Ya tidak menghormati orang tua misalnya, ya. Maka kita harus mencari yang mengumpulkan dua-duanya ya. Dan ini tidak mungkin kita tahu, namanya perempuan ya, tidak tahu kecuali ada informasi. Sekali lagi jangan lihat informasi di mana? Di Instagram dan Facebook, Twitter. Semuanya soleh dan apa? Solehat ya. Kalau sudah begini, cobalah pihak ketiga masuk untuk menasihati ya. Tapi saya bilang begini, serahkan kepada Allah ya. Memang benar ada pengalaman-pengalaman seorang laki istrinya buruk, kemudian dia berdoa akhirnya bisa berubah. Tapi itu butuh kesabaran tinggi. Ya, akhirnya berubah jadi wanita soleha. Tapi itu sebaliknya, ada seorang wanita soleha suaminya buruk, dia bersabar berdoa akhirnya berubah. Tapi itu tidak bisa kita pasti suatu yang gaib ya. Terserah anti mau menempuh jalur perbincangan di antara orang tua atau anti mau cerai ya, mumpung belum punya anak, oke saja kalau memang demikian ya. Tapi maksud saya tetap harus dikonsultasikan ya dan berusaha cari jalan solusi karena cerai itu yang terakhir. Baik, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.